Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjaresmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan melanjutkan kelas Canva yang sudah saya bahas sebelumnya, dan kita sekarang masuk ke dalam seri yang ke-8 ya. Di seri yang ke-8 ini saya akan membahas tentang background. Oke, langsung saja kita akan bahas ya. Seperti apa sih background ini di dalam Canva? Oke ya. Nah, jadi apapun desain kita, ya, tentu saja background ini adalah salah satu hal yang terpenting. Dengan background, desain kita akan menjadi lebih keren dan lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, dan salah satu kekuatan Canva itu adalah Canva memiliki directory background yang sangat lengkap dan sangat banyak gitu ya. Oke, kita contohkan di sini ya. Misalkan saya di sini sudah membuat sebuah font Aspal Edu. Kemudian saya ingin mengganti dengan background yang ada di dalam Canva. Nah, yang pertama tentu saja kita akan melihat background yang sering kita pakai atau pernah kita pakai. Nah, ini sangat membantu karena biasanya yang sering kita pakai ini akan kita pakai ulang. Ya, contohnya ini ya. Kalau fontnya agak gelap seperti ini, tentu saja kita akan mencari background yang kontras atau terang. Ya, seperti ini contohnya ya. Tuh kan. Keren. Atau seperti ini. Ya. Nah, jangan misalkan Anda mendapati objek yang gelap seperti ini, kemudian Anda juga memilih background yang sama-sama gelap seperti ini. Nah, tentu saja ini sangat tidak direkomendasikan gitu ya, karena orang tidak akan bisa membaca atau melihat objek yang Anda desain yang di tengah ini. Nah, itu ya. Ini desain yang sering kita gunakan. Kalau misalkan kita tidak puas dengan desain yang sering kita gunakan, kita bisa close, kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, ada beberapa pilihan ya. Background yang bisa kita pilih berdasarkan kategorinya ya. Ada landscape ya, landscape itu berbentuk tempat ya, sebuah tempat. Ada pattern, ada gradient, ada abstract, food, texture, flower, nature ya, dan yang lainnya. Nah, kategori-kategori ini sangat membantu kita untuk mencocokkan background ya dengan objek yang akan kita desain ya. Contohnya, kalau Anda mendesain misalkan sesuatu hal yang tidak terlalu spesifik ya. Kalau spesifik itu misalkan tentang pelajaran lah, tentang tutorial di kelas dan lain-lain. Misalkan Anda cuma memiliki teks tentang quotes misalkan, kan itu lebih apa ya? Lebih bebas lagi kita untuk memberikan apa namanya ya? Memberikan backgroundnya ya. Nah, saya contohkan di sini mungkin ya. Quotesnya misalkan berbagi tiada henti. Nah, di Aspal Edu ya. Oke lah, ini nggak apa-apa ya. Ini quotes dari saya. Oke. Kemudian kita kecilkan sedikit. Nah, ini kita misalkan jadikan 100 saja. Oke. Nah, ini the quotes. Nah, tentu saja quotes ini kan ya untuk backgroundnya bebas-bebas saja gitu ya. Mau apa saja bisa, mau landscape, pattern, dan lain. Nah, saya sekarang akan mencoba memilih background dari landscape atau tempat gitu ya. Nah, ini ada banyak ya tempatnya ya. Saya akan memilih tempat di pegunungan ini mungkin ya. Nah, oke. Nah, ini yang seperti ini jadinya gitu ya. Seperti ini. Kalau Anda mau lebih cocok lagi dengan apa ya, dengan landscape yang seperti ini ya bisa dicoba dengan warna lain. Bisa dicoba dengan warna lain yang lebih masuk ya, lebih masuk. Oke, tidak masuk sepertinya ya, tidak masuk. Sepertinya ini harus warna yang
biru. Ini mungkin ya. Oh, enggak banget. Sepertinya tetap yang agak gelap ya di sini. Yang ini mungkin lebih bisa ya. Lebih masuk. Oke. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan yang tempat atau landscape ya. Kalau Anda mau menggunakan background yang lain ya, tidak landscape, Anda tinggal close saja, kemudian ke bawah ya. Ini pattern. Nah, untuk pattern ini biasanya ya, backgroundnya ini diulang-ulang. Misalkan ada daun gitu ya. Ada garis gitu ya. Tuh seperti ini. Ya. Pattern atau pola ya. Nah, silahkan kalau Anda suka dengan pola, silahkan gunakan pola juga gitu ya. Nah, contohnya ini mungkin. Nah, ini kan pattern. Atau kalau Anda tidak suka dengan pattern, silahkan scroll. Nah, ini gradient. Gradient ini biasanya adalah berbentuk warna ya, yang tingkat kecerahannya itu dari yang cerah ke yang tidak cerah. Biasanya ada ada perubahannya gitu ya, dari atas ke bawah atau dari pinggir ke bawah, baik itu horizontal, vertikal maupun diagonal biasanya berubah. Nah, seperti ini. Ini gambar-gambar gradient ya. Jadi warna yang tidak cuma satu warna, tetapi warna yang berubah gitu ya secara dinamis. Nah, ini silahkan, misalkan mau gradient seperti ini ya, atau yang seperti ini silahkan gitu ya. Oke, itu adalah warna gradient, background gradient. Kemudian yang selanjutnya adalah yang abstrak. Nah, kalau abstrak ini tidak berpola sama sekali ya. Kita bisa bebas memilih ya apa saja yang bisa dimasukkan ya, seperti ini. Abstrak. Oke. Kemudian yang selanjutnya, selain yang abstrak, kita juga bisa memilih ya yang makanan, yang food seperti ini ya, lucu ya. Ini ada permen permen anak kecil ini ya. Oke, kemudian juga ada tekstur ya. Tekstur ini biasanya untuk batu bata gitu ya, kayu. Nah, ini tekstur biasanya masuknya ya. Oke, tekstur ini saya cukup senang sih menggunakan warna-warna tekstur ya. Nah, seperti ini ya, ini kan kayu. Oke, nah. Ini kayu, warnanya agak gelap, kita cerahkan teksnya ya. Kita cerahkan teksnya. Nah, seperti ini. Oke, selain tekstur kita juga bisa memilih ya. Yang lain adalah flower, bunga ya, atau nature. Nah, oke, seperti ini mungkin. Nah, ini putih ke putih nggak cocok. Ya, cari yang agak bunganya agak gelap ya, bunganya agak gelap. Ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Ya, ini flowers dan yang terakhir ada namanya nature atau alam ya. Oke, agak mirip dengan landscape ya, tapi kalau nature ini landscape yang berupa pemandangan alam mungkin ya. Oke, jadi ada beberapa image atau background yang masuk ke dalam nature dan masuk juga ke dalam landscape. Oke, itu jadi tentang penggunaan background. Nah, kalau Anda pun tidak cocok dengan background yang Anda pilih di sini, tidak ada yang Anda suka, Anda bisa browsing di Google ya. Browsing di Google, ketikkan saja misalkan cool background ya. Maka Anda akan mendapati gambar-gambar yang keren gitu ya. Tuh ya. Dan jangan lupa setting ya. Setting dari hak penggunaannya ya ke lisensi Creative Commons agar Anda tidak mendapatkan masalah di kemudian hari. Karena biasanya dengan lisensi ini gambar-gambarnya tidak akan diklaim oleh orang yang memilikinya.
Nah, kemudian kalau misalkan sudah cocok dengan salah satu gambar, tidak perlu di-download ya. Kita tinggal klik kanan, copy image, kemudian langsung saja pastekan di desain yang kita miliki ya, seperti ini. Dipastekan, nah kemudian tinggal besarkan seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Kalau belum cocok, ya ubah warnanya ya. Ubah warnanya dengan yang lebih mencolok. Oke. Kita pilih yang mencolok merah mungkin ya. Ini memang kalau tipe-tipe gambar seperti ini, fontnya pun harus diubah. Tidak yang seperti itu. Lebih ke font yang solid ya. Font yang solid dan tempatkan di area-area tertentu. Kalau ini kan agak dinamis ya, ada terang, ada gelapnya. Mungkin Anda bisa menerapkan fontnya di sini ya. Nah, di sini mungkin. Nah, di sini. Oke, tuh kan putih jadi masuk gitu ya. Aspal edu. Nah, kalau misalkan Anda merasa ini terlalu putih, Anda bisa menurunkan warnanya, kepadatan warnanya ya di sini ya. Nah, di transparansinya turunkan sedikit tuh kan. Jadi lebih soft. Nah, itu juga salah satu teknik untuk apa ya? Untuk membuat font itu masuk ke dalam desain kita, yaitu dengan cara ini ya, posisinya, transparansinya. Oke, ya itu tentang bagaimana cara mendapatkan background yang cocok dengan desain yang akan kita inginkan. Baik, itu adalah tutorial atau seri Canva yang ke-8, yaitu tentang background. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.